Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Dovir. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Resiliensi pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang bekerja. Pertama, pendahuluan. Mahasiswa adalah sebuah status yang dipandang oleh masyarakat sebagai golongan yang elit yang tugasnya hanyalah belajar. Seorang mahasiswa akan memiliki sikap yang lebih logis dan berurusan dengan sesuatu. Peran seorang mahasiswa adalah di bidang akademik, namun tidak sedikit dan mahasiswa yang belajar sambil bekerja, sehingga mereka memiliki banyak kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus. Fenomena mahasiswa yang bekerja sambil kuliah bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia, berdasarkan perolehan data yang dilakukan oleh Perdani. Melalui wawancara kepada 4 orang mahasiswa yang bekerja sambil kuliah, terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi mahasiswa bekerja sambil kuliah. Di antaranya adalah untuk menambah pengalaman, belajar mandiri, dan sebagian memang untuk menghidupi dirinya sendiri ataupun keluarganya. Kendala-kendala yang biasanya dialami oleh mahasiswa yang bekerja sambil kuliah yaitu merasa lelah, berkurangnya waktu istirahat, sulit dalam membagi waktu antara bekerja dan mengerjakan tugas, serta berkurangnya waktu untuk belajar. Hal ini disebabkan karena ketika pagi hari kebanyakan dari mahasiswa bekerja, sehingga membuat mahasiswa menghabiskan banyak waktu, energi, serta tenaga untuk bekerja. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Ningrum dengan judul Resiliensi pada Mahasiswa Kerja Shift di Universitas Muhammadiyah Gresik menunjukkan bahwa terdapat kesulitan-kesulitan atau permasalahan-permasalahan dalam menjalankan hal tersebut yang dilakukan oleh mahasiswa yang bekerja shift, antara lain manajemen waktu untuk kuliah dari bekerja shift antara lain, dan interaksi, kemudian dan komunikasi, masalah adaptasi dengan sistem kampus, mengikuti kelas dengan menyesuaikan jadwal kerja sehingga terkadang mengikuti kuliah pagi atau sore, serta berkurangnya waktu dengan keluarga atau orang terdekat secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Kusumaningtyas dengan judul Gambaran Sumber-sumber Resiliensi pada Mahasiswa yang Bekerja Part-Time juga menunjukkan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan terkait resiliensi pada mahasiswa yang bekerja part-time, yaitu kesulitan membagi waktu dan konsentrasi saat kuliah dan bekerja, kelelahan, penurunan prestasi akademik, mengalami keterlambatan lulusan, dan akibat yang paling parah adalah dikeluarkan dari universitas karena lebih mementingkan pekerjaan daripada kuliah. Terus pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliani dan dengan judul Resiliensi Mahasiswa yang Kuliah Sambil Bekerja, jurusan BKPI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antarsari Banjarmasin, juga menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait resiliensi pada mahasiswa yang bekerja, yaitu mengatur kondisi fisik dan pikiran antara kuliah, pekerjaan, istirahat, dan urusan yang lain. Kemudian pertanyaan penelitian yaitu atau rumusan masalah. Untuk keunikan penelitiannya, yang pertama yaitu resiliensi dan stres akademik mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi di Universitas X Jakarta Barat. Kemudian yang kedua, gambaran resiliensi mahasiswa tahun pertama program 2016 Fakultas Keperawatan Universitas Pajajaran. Kemudian yang ketiga, hubungan motivasi belajar dengan resiliensi akademik siswa. Kemudian untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran resiliensi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang bekerja. Kemudian untuk tujuan penelitian, untuk mengetahui bagaimana gambaran resiliensi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang bekerja. Untuk manfaat penelitiannya yaitu ada teoritis dan praktis. Kemudian untuk metode, tipe penelitian menggunakan tipe metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik variabel dependen atau variabel independen tanpa membuat perbandingan atau mengkorelasikan antara dua variabel. Kemudian untuk identifikasi variabel penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu resiliensi. Untuk definisi operasional variabel, resiliensi merupakan kemampuan untuk mengatasi dan
beradaptasi ketika menghadapi kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Kemudian untuk populasi mahasiswa, yaitu mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang bekerja yang berjumlah 4.435. Untuk sampelnya sendiri, yaitu sampel penelitian ini berjumlah 354 mahasiswa. Kemudian untuk teknik sampel menggunakan teknik kuota sampling. Untuk teknik pengumpulan data yaitu menggunakan skala psikologi berupa skala model Likert untuk variabel resiliensi dengan reliabilitas sebesar 0,873 dengan 22 item valid, yaitu melebihi RxJ 0,30 atau RxJ 0,309 dikurangi 0,63635. Untuk analisis data yaitu menggunakan teknik statistik deskriptif dengan bantuan Microsoft Excel. Kemudian ini ada hasilnya. Nah, untuk pembahasannya secara keseluruhan, hasil penelitian ini diperoleh bahwa sebagian besar kategori resiliensi mahasiswa bekerja di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berada pada tingkat kategori sedang, yakni 59% dengan jumlah 209 mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa mampu memunculkan resiliensi dalam melakukan setiap kegiatan akademik dalam perkuliahan. Mahasiswa yang memiliki resiliensi mampu beradaptasi positif dalam menghadapi kesulitan dan membutuhkan kemampuan luar biasa untuk bertahan dalam keilmuan psikologi, sehingga mampu merencanakan dan mengelola waktu belajar secara efektif, mengoptimalkan dukungan sosial, serta menjaga keseimbangan antara pekerjaan, belajar, dan kegiatan lainnya. Kemudian hasil analisa data juga diperoleh bahwa mahasiswa bekerja tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat resiliensi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Mahasiswa laki-laki memiliki resiliensi dengan nilai 41,77 dan mahasiswa perempuan dengan nilai 42,64. Penelitian yang dilakukan oleh Anggra ini menunjukkan bahwa resiliensi tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian diketahui bahwa tingkat kategori resiliensi mahasiswa pekerja Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berdasarkan fakultas diperoleh hasil bahwa FPIP memiliki hasil rata-rata tingkat resiliensi paling besar dengan nilai 52,75. Untuk FPHIS memiliki hasil sebesar 42,40. Untuk FSaintek memiliki hasil sebesar 40,92. Untuk FIKES memiliki hasil sebesar 30,50, dan yang terakhir yaitu FAI dengan nilai 29,5. Hasil analisa data berdasarkan aspek yang ada pada resiliensi diperoleh bahwa pada aspek-aspek di mana dalam aspek kompetensi personal memiliki nilai paling besar dengan nilai 19,41, aspek kepercayaan terhadap diri sendiri dengan nilai 16,48, aspek adaptasi dengan nilai 11,7, untuk aspek pengendalian diri dengan nilai 7,43, dan aspek yang terakhir yaitu spiritual dengan nilai 4,56. Penelitian yang dilakukan oleh Prihartono, Sutini, dan Widianti menunjukkan bahwa kompetensi personal yang dimiliki oleh mahasiswa pekerja dapat meningkatkan resiliensi, di mana semakin tinggi kompetensi personal yang dimiliki oleh mahasiswa, maka semakin tinggi resiliensi yang akan dicapainya. Kemudian ada temuan penting penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditemukan bahwa resiliensi dengan kategori sedang 59% dengan jumlah 209 mahasiswa. Sebagian kecil 19% mahasiswa berada dalam kategori tinggi dengan jumlah 66 mahasiswa, dan sebagian kecil juga dalam persentase 22%. Mahasiswa berada dalam kategori rendah dengan jumlah 79 mahasiswa. Kemudian ada manfaat penelitian, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan ilmiah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan pengembangan di bidang ilmu psikologi dan pendidikan, khususnya tentang resiliensi. Untuk manfaat praktis bagi mahasiswa, menjadi bahan evaluasi terkait dengan pentingnya resiliensi yang dimiliki oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian bagi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Pengelola lembaga pendidikan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan proses pembelajaran pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti lain yang tertarik dengan judul di atas, sehingga penelitian ini dapat disempurnakan baik dalam substansi teoritik maupun dalam pendekatan metodologi penelitiannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.